Bapak Ibu, salah satu yang harus kita siapkan adalah akses menuju dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat mana yang harus kita bangun menjadi tujuan wisata Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah Bandara Udara Hang Nadim. Meskipun ini sudah saya kerjasamakan dengan konsorsium, tapi tidak semua ditangani mereka. Mereka hanya bekerja di lingkungan bandara saja. Boleh dibuka bandara, Terminal 3 itu. Bapak Ibu sekalian, ini Terminal 3 yang akan kita selesaikan. Di dalam terminal sendiri memang betul konsorsium antara Angkasa Pura I, Wika dan Incheon. Mereka yang akan menyelesaikan semua ini. Tapi dari bandara keluar tugas kita, tugas kami, saya bersama Ketua DPRD dan BP Batam untuk menyelesaikan akses. Kenapa? Karena dari bandara harus kita menyiapkan akses dia menuju ke kota. Karena semua orang Kota Batam dia akan menuju ke kota. Kotanya ada di mana? Batam Center dan Nagoya. Hari ini Nagoya sudah selesai. Batam Center dalam pekerjaan. Desember Batam Center sini sudah selesai semua. Berarti 2023 atau 22 saya sudah mulai buka dari simpang flyover 1 atau laluan Madani menuju ke Hang Nadim. Bapak Ibu sekalian, ini sudah mulai kita buka. Saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Dimanapun saya berada, saya pasti menyampaikan ini. Karena untuk mengerjakan akses jalan ini tidak bisa wali kota dan ketua DPRD. Tapi kalau semua kompak satu, saya yakin sampai Desember nanti proses pembukaan sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, jalan utama ini betul-betul akan saya jadikan satu jalan poros yang menjadi kebanggaan kita warga Kota Batam. Apa itu? Jalan tersebut akan kita buka 5 lajur Bapak Ibu sekalian. Dan kiri kanannya bukan di median jalan, tapi kiri kanannya Bapak Ibu sekalian, kita akan tanam pohon yang namanya kayu jati emas, gitu ya. Itu dibutuhkan kira-kira 12.000 batang. Permohonan saya, siapa yang mau nyumbang pohon ini? Ada yang mau? Biarkan urusan BP Batam Bapak Ibu sekalian. Karena BP Batam punya akses kepada seluruh perusahaan. Udah saya tugaskan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol BP Batam untuk mengumpulkan seluruh pengusaha di Kota Batam supaya membantu untuk menanam pohon. Khusus nanti penanam pohon, saya mohon TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Marinir, dan Angkatan Udara. Mari sama-sama kita tanam sepanjang pohon itu. Kalau Bapak Ibu bisa terbayangkan, kalau terjadi 5 lajur dan kiri kanan pohonnya tumbuh lurus seperti ke atas, betapa indahnya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan bosan dari simpang laluan Madani 1 sampai ke bandara, bisa bolak-balik tiap hari Bapak Ibu sekalian. Kalau ini sudah indah, saya yakin orang akan berjubel-jubel datang ke Kota Batam, karena tidak ada mungkin daerah lain. Ada ruas jalan yang begitu panjang, ada pohon yang begitu tinggi, Bapak Ibu, ini belum subur betul. Akan lurus saja semuanya, sampai ke Hang Nadim sana Bapak Ibu sekalian. Kalau ini salah satu terjadi, maka saya yakin penambahan kunjungan wisata Kota Batam, baik lokal ataupun internasional, sudah akan bertambah Bapak Ibu sekalian. Saya sering mencontohkan Bapak Ibu, mungkin Mas Nur, Ketua DPRD, ini erat hubungan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, khusus saudara-saudara kita yang level di bawah. Karena semua orang datang ke Batam wisata, pasti dia akan membawa Bapak Ibu uang, kata Pak Musni. Kalaulah dia bawa 3 juta, target kita 15 juta Bapak Ibu, maka uang berputar sudah hampir 15 triliun. Maka Mas Nur, ini hukumnya wajib untuk didukung. Cuman kebetulan uang ini saya gunakan uang BP Batam Bapak Ibu, tidak gunakan uang Pemko Batam. Jadi kepada anggota Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan seluruh DPRD, ini sekedar laporan saja Mas. Makanya Forkopimda hadir hari ini, saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lain, saya ingin betul-betul pertumbuhannya harus bangkit kembali dengan pekerjaan cepat dan tepat dalam waktu yang singkat Bapak Ibu sekalian. Paling cepat adalah menggalikan wisata, karena daerah lain masih ombang-ambing mencari apa yang harus dilakukan. Tapi Batam dari COVID sampai hari ini kita tetap eksis. Yang pertama, industri tidak kita ganggu. Kedua, wisata jatuh karena dari negara ke negara tidak boleh masuk. Kita nasional pun harus di PCR
ada yang 2 hari, ada 3 hari, ada yang 1 hari Bapak sekalian. Ini yang mengganggu keluar masuknya wisata ke Kota Batam. Tapi saya yakin setelah selesai ini Batam akan terbuka kembali, maka jumlah penumpang akan datang, maka mudah-mudahan akses ini saya berharap 1-2 tahun ke depan sudah terselesaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, itu dari sisi bandara dan akses jalan. Ini sudah digambarkan Bapak Ibu, ini perencanaan sampai tahun 2030, bukan di era saya wali kotanya lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini sudah mulai kita siapkan semua satu persatu. Saya ingin yang pertama, sampai tahun 2004, Bapak Litbang saya minta seluruh kegiatan kita fokus untuk membangun akses jalan ini. Karena saya yakin kalau ini selesai, bukan hanya pariwisata, tapi seluruh orang investasi ke sini pasti akan merasa nyaman. Kenapa? Karena Batam di samping dia investasi, dia bisa menikmati indahnya Kota Batam yang kita cintai ini.